Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau sharing cara ganti filter AC di dalam kabin mobil. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mobilnya udah dilengkapi AC, itu pasti ada filter yang fungsinya itu untuk menyaring udara luar yang masuk sebelum masuk ke evaporator supaya udaranya itu udah bersih ya. Kenapa ini penting? Karena kalau misalnya teman-teman jarang ganti atau jarang bersihin filter AC, ini bakal bikin evaporator itu cepat kotor dan berlendir. Selain itu juga, ini filter AC memang berfungsi untuk menyaring udara supaya untuk kita-kita yang ada di dalam mobil itu bisa menghirup udara yang bersih ya. Karena kan pasti di luar itu banyak polusi seperti debu, juga asap dari kendaraan lain. Nah, untuk letak filter AC ini di tiap mobil tuh pastinya berbeda ya. Cuman umumnya ada di belakang glove box. Nah, ini gue udah buka, ini tempat filter AC-nya. Nah, ini kalau udah dibuka tinggal ditarik aja. Ini filter AC yang lama, ini dari pertama kali gue beli mobil, ini tahun 2022 akhir. Ini sampai sekarang belum pernah diganti ya, tapi kayaknya ini sih kalau servis tuh dibersihin. Tapi walaupun udah dibersihin, biasanya sih kalau misalnya udah 1 tahun atau lebih, itu better diganti ya. Karena sebersih-bersihnya ini nggak akan bisa kayak baru lagi. Oh ya, ini gue cerita khusus untuk Baleno 2022, ini untuk filter asli yang Suzuki Genuine Parts, ini harganya di 150 ribuan. Nah, tapi gue memang sengaja nggak mau beli yang Suzuki. Kenapa? Karena pas kemarin gue lagi iseng browsing-browsing, ternyata dari Sakura Filter, ini punya filter yang tipenya BioGuard gini. Ini punya fitur lebih, yaitu bisa antivirus dan juga antibakteri. Jadi gue tertarik untuk nyobain. Untuk merek, sepertinya ini udah familiar ya, karena mobil gue yang sebelumnya juga tiap ganti itu selalu pakai Sakura filter. Tapi gue sih dulu pakainya yang filter biasa ya. Nah, ini ada perbandingan kebersihan udara sebelum dan setelah pakai filter yang jenis BioGuard ini. Nah, ini gue pakai yang tipenya ini CAV11340. Ini sebetulnya bukan untuk Baleno hatchback ya, tapi setelah gue ukur dari filter yang ori dan filter yang ini selisihnya itu hanya sedikit. Dan setelah gue pakai pun ini cocok ya. Dan ada juga beberapa tipe lainnya yang cocok untuk Baleno hatchback 2022. Yang istimewa dari filter ini tentunya ini karena ada 3 lapis ya. Yang lapisan biasa, kemudian lapisan activated carbon, dan juga lapisan yang antivirus tadi. Gue kemarin sempat lihat juga di My Suzuki, itu ngeluarin yang antivirus juga, cuman harganya itu mahal banget. Ini kebetulan gue dapet ini harganya di bawah 100 ribu ya, bahkan lebih murah daripada yang Suzuki Genuine Parts. Nah, ini ada cara pasangnya, tapi nanti gue bakal tunjukin aja langsung cara gantinya gimana. Nah, di sini juga ada tulisan untuk filter AC atau filter cabin ini disarankan untuk ganti setiap 15.000 km atau maksimal 1 tahun dari sejak penggantian terakhir. Jadi kalau teman-teman terakhir ganti udah 1 tahun atau udah lewat dari 15.000 km, sebaiknya teman-teman ganti filter AC atau filter cabin ini. Nah, ini ada perbandingannya ya di belakang. Jadi untuk tiap tipe, ini Sakura tuh bikin 3 jenis. Yang tipe standar atau yang nomor serinya itu depannya itu CA, kemudian activated carbon itu yang CAC, dan yang antivirus itu serinya CAV. Untuk angkanya ini sama ya. Dan di tabel ini teman-teman bisa lihat perbandingan fitur antara ketiga jenis filter tersebut. Jadi yang tipe CAV ini bisa dibilang tipe tertingginya. Nah, di filternya sendiri ini ada tulisan serinya ya, CAV11340. Ini buatan Indonesia. Dan ini teman-teman bisa lihat, ini untuk lapisan filter ini jauh lebih tebal ya, karena kan 3 lapis tadi ya. Lapisan yang kayak kecoklatan itu lapisan antivirusnya. Kemudian yang lapisan yang agak hitam itu yang activated carbon. Kemudian yang putih itu yang lapisan filter biasanya. Ini coba gue bandingin sama yang filter asli bawaan, ini cuma 1 lapis ya, dan ini ada tanggal produksinya tahun 2022. Sesuai sama waktu gue pertama kali beli mobilnya ya. Dan ini kondisinya ini udah cukup kotor ya.
Walaupun sepertinya sih tiap servis itu harusnya sih dibersihin pakai kompresor ya. Cuman ya namanya filter kayak gini nggak akan bisa bersih bener-bener bersih, memang ada umurnya harus diganti. Ini gua coba bandingin sebelahan sama yang antivirus yang punya Sakura. Kelihatan jauh dari sirip-siripnya itu jauh lebih padat yang Sakura ya. Nah ini gue coba berdiriin sebelahan. Ini untuk yang tipe 11340 ini memang lebih tipis sedikit karena 2,9 cm, sedangkan yang ori itu 3 cm tebalnya. Dan kemudian untuk panjangnya ini 18,6 cm, lebarnya 18 cm untuk yang originalnya ya. Sedangkan untuk yang Sakura CAV 11340 itu panjangnya di 18,3 cm kali 17,9 cm, jadi ada selisih 0,1 cm, tapi pas dipasang sih ini cocok ya. Nah selain tipe yang 11340, teman-teman juga bisa pakai yang tipe 1402 atau 14160, itu memang untuk Baleno hatchback. Tapi entah kenapa ini yang CAV 11340 itu yang seri antivirus itu paling murah. Nah ini waktu masang filter ini jangan sampai kebalik ya, karena di filter itu di bagian yang ada labelnya tulisan CAV 11340, di sebelah kanan itu ada tanda panah yang menunjukkan airflow-nya ke bawah. Nah itu jangan sampai kebalik, ikutin tanda panahnya. Sesuai dengan yang original juga itu ada tanda panah ke bawah untuk airflow-nya. Nah ini gua coba tunjukin lagi untuk cara pasangnya. Nah ini yang baru udah gue coba pasang dan pas ya kelihatan. Jadi memang ini ukurannya walaupun sedikit lebih kecil, tapi pas begitu dimasukin itu sama sekali nggak ada masalah ya. Bahkan yang sebelumnya itu kalau dari yang gue lihat itu kayaknya emang agak kegedean. Nah untuk buka dan pasang glove box nanti di belakang ada video yang lebih jelas yang gue rekam waktu siang hari. Jadi intinya ini ada dua bagian harus pas di poros itu, jadi ini kayak engsel gitu ya, semacam engsel, dan di kiri kanan itu ada penghalang supaya glove boxnya itu bukanya itu ada batasnya gitu. Ini waktu pas pertama kali gue lepas glove box dan pasang lagi memang agak susah, tapi kalau misalnya udah pernah sekali itu pasti kedepannya jauh lebih gampang. Nah teman-teman tinggal dorong aja ke arah teman-teman untuk lepasin dari engselnya tadi, kemudian tinggal ditarik aja supaya lepas dari engselnya. Nah ini udah bisa dipasang. Jadi yang di kiri dan di kanan ini tuh pembatas supaya glove boxnya itu nggak langsung kebuka semua gitu, jadi ada batasnya. Nah yang di bawah itu ini ada semacam kayak engsel yang tadi gue cerita. Dua bagian itu nanti bakal nyangkut ke bagian itu yang ada seperti setengah lingkaran itu ya. Jadi biasanya glove box itu pas ngebuka itu kayak ada porosnya di situ. Dan untuk masangnya juga kurang lebih sama ya, itu yang pembatas yang kiri dan kanan di atas itu masukin dulu, baru kemudian kita tekan engselnya ke porosnya tadi, mulai dari yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan satu-satu. Nanti kalau udah ketemu kliknya ini sebenarnya nggak susah sih untuk buka dan pasang glove boxnya. Oke, sekian dulu sharingnya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau cari filternya atau mau beli filternya, teman-teman bisa cek link yang di kolom deskripsi ya.